Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kajian makrifat seringkali disalahpahami karena potongan kalimat yang tidak utuh. Padahal, makrifat bukan ajaran baru. Ia adalah upaya mengenal diri dan mengenal Allah lebih dalam, sebagaimana diajarkan para ulama dan orang-orang yang mencari hakikat. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan. Simaklah kajian ini sampai akhir, agar makna yang disampaikan tidak terpotong dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga kajian ini bisa membuka kesadaran kita tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kepada siapa kita akan kembali. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya muayyad ya mubajjad, Ya imam al-qiblataini. Qul ya adim antal adim, qad hamana hamun adim, wa kullu syai'in hamana ya hunu bismika ya adim. Qalbi kutbi wa qalbi lubnani, siri khadiri wa ainu urfani, harunu akli wa kalimi ruhi, Fir'auni nafsi wa hawa hamani. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ruhi, assalamualaikum ya Jasadi, assalamualaikum ya Ibrahim, assalamualaikum ya Dawud, ya Sulaiman, Yahya, Zakaria, assalamualaikum ya Daniyala, assalamualaikum ya Nuh, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi,
Bismillahi fi admi, bismillahi masyaallah la yashruku khairu ilallah, bismillahi masyaallah la yushriku su'a ilallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal sa'adah, abwabal barakah, abwabal jannah. Ihada. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Masih bersama Abah Setu. Pada sore hari ini Abah berada, terima kasih, Abah jadi ganteng pakai kumis dan topi ya. Abah berada di Sukabumi, sahabat. Abah punya rumah kecil di Rui Sukabumi, dekat di samping rumah ibu ya. Hanya untuk Abah siapkan rumah itu pada saat lebaran, pada saat menjenguk ibu ya. Karena Abah masih punya ibu ya, maka wajib lebaran itu adalah mudik. Maka alhamdulillah wa syukrillah tadi pagi sudah ada di Sukabumi ya. Ya. Maka kita di pagi siang tadi sudah kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial dan lain sebagainya. Sahabat, pada sore hari ini ya barangkali yang ada keluasan waktu ya, Abah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Jadi sekali lagi sebenarnya Abah ini live dari 1 tahun yang lalu hanya menjawab saja. Menjawab persoalan daripada apa yang disampaikan. Maka tolong yang mendengarkan, yang cocok jawabannya silahkan didengar, yang nggak cocok jangan didengar tadi semua. Karena dan juga buat sahabat-sahabat yang tingkat level ngaji hakikatnya sudah tinggi, terkadang Abah turun lagi ke bawah karena menjawab persoalan sahabat-sahabat yang masih tertinggal di bawah ya. Karena hidup adalah perjalanan dan sebenarnya ya kita kalau seandainya kita menyaksikan sekitar kita, baik itu di kepolisian, baik itu di tentara, baik itu di ASN, setiap manusia itu punya tingkatan, sahabat ya. Dan demikian pula anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMU punya tingkatan. Maka oleh karena itu, maka sesungguhnya adalah kalian bijaksana memilih konsumsi yang pas untuk kalian masing-masing, karena Abah tidak melihat lagi siapa yang mendengarkan, tetapi Abah ingin menggunakan teknologi yang ada tadi semua ya. Yang merasa terganggu dengan ceramah Abah nggak usah didengarkan tadi semua ya. Yang merasa terbantu dengan ceramah Abah silakan. Karena pada dasarnya adalah Abah muncul adalah dalam TikTok maupun adalah YouTube baru 1 tahun yang lalu. Karena dengan beberapa alasan tentu saja sahabat ya. Dan yang paling utama adalah membantu sahabat-sahabat yang bertanya yang berkaitan ilmu hakikat sebetulnya. Maka Abah sering sampaikan yang berkaitan ilmu syariat, walaupun Abah ini adalah ahli ilmu syariat sebenarnya. Karena dari keluarga besar pondok pesantren dan dari kecil pun adalah juga di pondok dan lain sebagainya. Maka memiliki pengalaman yang puluhan tahun juga adalah dalam ilmu syariat gitu sahabat ya.
Oleh karena itu, buat kalian yang sekarang ini yang datang ke Abah ini adalah bertanya tentang pelajaran adalah yang berkaitan dengan ilmu hakikat. Ya memang sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang difitnah. Ilmu ini adalah seolah-olah adalah ilmu yang tidak boleh disampaikan. Padahal sebetulnya sahabat pahami ya, ilmu ini punya kekuatan yang dahsyat buat Nusantara. Pada saat melawan penjajah Belanda, hanya ulama-ulama torikot yang berjuang. Silakan kalian lihat di seluruh penjuru Nusantara. Mereka para pahlawan adalah pendiri-pendiri torikoh. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Panglima Teku Umar, ya, Panglima Polim, Teku Cek di Tiro, dan juga Sultan Agung Tirtayasa, dan lain sebagainya. Mereka adalah merupakan pendiri-pendiri adalah torikoh yang ditakuti oleh para Zionis, yang ditakuti oleh para penjajah, karena orang torikoh itu tidak takut mati. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa memiliki hidup. Orang hakikat itu tidak pernah takut mati karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Orang hakikat itu tidak takut miskin karena tidak pernah merasa memiliki sesuatu. Orang hakikat itu tidak akan pernah menjual ilmu karena dia tidak pernah merasa memiliki ilmu. Orang hakikat itu tidak akan, sahabat. Maka inilah dasar-dasar pondasi yang ditakuti oleh Belanda. Maka Belanda dengan caranya adalah bagaimana dengan Divide et Impera, memecah belah Nusantara dengan ilmu fikih. Karena hanya dengan ilmu ini manusia bisa diadu domba. Tapi dengan ilmu hakikat tidak akan bisa diadu domba, karena ilmu hakikat selalu walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Karena bagi orang hakikat yang nampak, yang terlihat, yang zahir hanya Allah. Maka itulah Belanda sangat takut, sahabat ya. Maka pahamilah, maka hari ini sebetulnya kenapa Abah kaji, karena tadi adalah karena sebenarnya hari ini manusia adalah sudah banyak melakukan ketaatan tetapi kehilangan Allah dari semua ya. Sahabat ya, maka mari pada sore hari ini adalah kita bertadarus Al-Quran, tidak usah banyak ayat tetapi kita tadaburi, kita menyelam ke dalamnya. Karena pada saat kita menyelam ke dalamnya kita akan mengerti innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu punya 7 lapis makna. Maka itulah juga tentang nanti akan kalian paham tentang surga banyak perumpamaan, tentang neraka banyak perumpamaan, tentang siksa kubur pun banyak perumpamaan. Itulah kata baginda Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa dia mencari Tuhan keluar dari dirinya. Kenapa keluar dari diri? Karena inilah sesungguhnya alamat Tuhan. Maka kalau mencari Tuhan dan segala produk Tuhan keluar dari diri maka akan nyasar. Karena Sherlocknya itu pada kita. Jadi kalau kamu tanya, ya Allah, Sherlocklah lokasimu, maka dia akan ting-ting yang bunyi tubuhmu sendiri. Tuh. Ya Allah, Sherlocklah di mana sesungguhnya dirimu, arasmu, tubuhmu akan bunyi ting-ting. Tubuhmu lah arasku itu. Sahabat, ya. Maka disinilah. Dan 500 terakhir ke sini, para ulama-ulama mutakhirin banyak ngaji keluar. Sementara para baginda Nabi dan juga para ulama yang awal, as-sabiqunal awwalun mengaji ke dalam, sahabat. Sampai Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati, barulah dia itu dah bangun dari tidur, sahabat. Itulah sampai Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang mempelajari segala sesuatu hanya keluar, dia adalah hanya mempelajari asma, af'al. Dan tidak bertemu dengan yang punya nama itu, maka dia tertutup kafirlah dia, kata Nabi. Sampai baginda Nabi pun bersabda, man akhraja nafasin bighairi dzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang keluar masuk nafasnya tidak sadar tahu kepada urip yang ada pada dirinya, tidak tersambung dengan Allah, maka sesungguhnya dia adalah bangke, kata Nabi. Sahabat, betapa pentingnya, walaupun ada yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu bukan hadis, ada masalah. Karena spirit di dalam Al-Quran selalu Allah itu menyuruh untuk mengkaji ke dalam diri, mengkaji ke dalam diri. Bahkan disuruhnya kita di bulan Ramadan ini untuk adalah imsak, untuk kita telanjang di bulan Ramadan ini, sahabat. Ya.
Maka sahabat, di dalam sebuah ayat Allah begitu jelas mengatakan tentang Bismillahirrahmanirrahim, wa makan hadal Qur'anu ayyub taro min dunillahi walakin tasdiqal ladina baina yadayhi wa tafsilal kitaba la raiba fihi mir rabbi. Tadi semua ya. Maka dijelaskan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah, tapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya ya. Dan secara terperinci dan tidak ada keraguan, la raiba fihi, sahabat. Itulah maka kata Abah dalam surat Al-Qadar saja, kalau kalian sudah terbuka belah dadanya, pada dadanya itu adalah sudah masuk nur Allah, maka terpancarlah Al-Qur'an pada dadamu, maka kau akan memahami setiap surat dalam Al-Qur'an itu dengan baik, termasuk dalam tadi Al-Qadar. Kenapa ada 30 kata? Kenapa ada 114 surat? Kenapa kata inna anzalnahu dibagi, ada kata-kata Lailatul Qadar diulang 3 kali? Kenapa di situ ada kata hiya, domir kepada Lailatul Qadar itu disebut 3 kali, dan Lailatul Qadar berhuruf 9. Semuanya berelasi pada tubuhmu sendiri. Kenapa kita punya lobang 9 pada dirimu? Kenapa kau 30 juzuk, 30 ruas jari, kaki dan tangan pada dirimu? Sesungguhnya inilah tubuh kita Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran. Maka oleh karena itulah siapa yang mengkaji dirinya dia akan bertemu ya. Kemudian Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibu tagut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kemudian Pasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tadi semua ya. Allah berfirman tentang walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Jadi sahabat, setiap kaum itu ada rasul sebetulnya. Bahkan hari ini pun tadi semua, cuma inilah kata Abah juga nanti kalian akan memahami. Sebetulnya hari ini pun ada rasul. Karena sesungguhnya kalian maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun ya. Bahkan kata Allah wa'lamu anna fikum rasulullah, ketahuilah dalam dirimu ada rasulullah tuh. Nah disinilah kemudian istilah rasul kemudian diblurkan oleh Belanda sehingga seolah-olah berhentilah pada tokoh pada sosok tertentu, padahal tidak mungkin. Dan Allah sudah menjamin setiap rasul ada umat. Setiap umat ada rasulnya. Tadi semua ya. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Dan selalu ingin mengajak kepada Allah dan menjauhi tagut. Tadi semua. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Sahabat. Ya. Maka berjalanlah kamu di bumi ini. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama. Maka setiap zaman kalian lihat ya. Kemudian Allah tegaskan lagi sahabat dalam surat Ibrahim ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Fa yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Tadi semua ya. Wa ma arsalna rasulan illa bilisani qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali bahasa kaumnya. Kalau rasulnya adalah kaumnya bahasanya Indonesia, pasti adalah rasulnya juga Indonesia. Kalau rasulnya orang Arab, pasti dia bahasanya juga Arab. Maka itulah kenapa sahabat bahasa ini sudah 9 tingkatan. Dari bahasa Nirwana Sangkara, bahasa Sunda. Naiklah kepada bahasa Palawa. Naiklah bahasa Sangsekerta. Naiklah bahasa Persia. Naiklah kepada bahasa Ibrani. Naiklah bahasa Aramik. Dan naiklah kepada bahasa Arabik. Tuh. Dan setiap kaum dan Allah sudah menjamin adalah seolah-olah adalah tiap-tiap wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumi. Tidak utus kata Allah seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasanya. Untuk apa? Adalah menggunakan bahasa kaumnya. Fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Ada agar dia memberikan penjelasan kepada mereka. Menggunakan bahasa kaumnya. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan
bagi mereka yang punya kecenderungan untuk sesat. Ingat, Allah sesatkan bagi mereka yang punya kecenderungan. Allah adalah innallaha wasi'un alim. Allah maha luas dengan ilmunya, sahabat. Ya. Jadi sebetulnya setiap zaman, bahkan tadi kata Allah, dan aku utus setiap rasul setiap zaman. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, ya, harisun anitum, maka raufur rahim, di penghujungnya juga ada sama, ya. Maka disinilah sahabat, Allah menjelaskan tentang, kalau Abah tidak salah hitung ada 8 apa 9 apa 11, ya, tentang perumpamaan Allah yang khusus mengingatkan manusia bahwa aku adalah membuat pengetahuan pada manusia dengan perumpamaan. Contoh tadi, kata Allah, pada saat Allah ingin mengenalkan dirinya, Allahu adalah Allah mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Tuh, masalu nurihi, tuh sahabat, dalam Al-Quran itu banyak masalu, perumpamaan. Lihat nanti pada saat Allah membahas tentang surga dan neraka, itu lebih banyak perumpamaan. Sekali lagi, perumpamaan. Maka watilkal amsalu nadribu halin nas, hanya mereka. Watilkal amsalu, dan Allah telah membuat perumpamaan. Nadribu halin nas, wa ma yaqiluha, tidak ada yang mengetahui illal alimun, kecuali mereka yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu yang diberi oleh Allah. Ingat, itu dikasih baris bawahi. Ilmu yang alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lum. Tadi semua. Bagaimana ilmu yang dari Allah? Ilmu yang datang dari hudan wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang ditiupkan oleh Allah pada dirimu. Bukan ilmu yang kamu pelajari sendiri sebetulnya. Ilmu yang datang dari dalam, ya. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, walaqad, dalam surat Al-Kahfi, walaqad sarrafna fi hadal Quran linnasi min kulli masyal, min kulli, tiap-tiap perumpamaan. Maka orang yang tidak memahami, yang lurus saja hanya kulit, maka dia tidak akan memahami isi Al-Quran. Akhirnya terjebak, dan Allah mensesatkan mereka dengan perumpamaan Allah. Hari ini Abah menyaksikan, ya, contoh manusia takut dengan, yakin dengan siksa kubur, tapi tidak pernah melakukan perbuatan orang yang yakin kepada siksa kubur. Manusia yakin pada neraka yang dia yakini, tetapi tidak menunjukkan sikap orang-orang yang takut pada neraka. Banyak manusia ingin sorga, tapi tidak menunjukkan manusia itu adalah menunjukkan amalia orang-orang pelaku surga. Inilah manusia yang gagal di dalam memahami perumpamaan Al-Quran. Maka Allah ingatkan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyal. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang. Betul sahabat. Coba kalian tadaburi Al-Quran selama Ramadan ini, bagaimana Allah mengulang perumpamaan. Enggak aja Allah tuh jengkel pada manusia, terus dia malah gagal memahami perumpamaan semua, ya. Maka kata Allah tadi adalah wa kanal insana aktsara syai'in jadala, dan akhirnya manusia itu adalah banyak membantah tentang perumpamaan Allah, ya. Karena tadi dia hanya memahami Al-Quran pada satu lapis. Ingat, Al-Quran itu punya sab'atu butun. Bahkan ada ayat yang lain, kata hadis Nabi, 10 lapis, 7 lapis. Ini baru satu kulit aja mulkiyah, rasanya sudah menguasai Al-Quran. Inilah kegagalan. Ya, hari ini Abah menyaksikan itu. Dari semua, ya, banyak ayat-ayat yang tidak dipahami dengan baik, ya. Contoh Isra Mi'raj saja contoh. Bagaimana kapan surat Al-Isra itu datang, kapan surat An-Najm itu datang. Secara historis, asbabun nuzul surat An-Najm, Mi'raj itu adalah 15 tahun lebih dulu dari surat Al-Isra. Nah, disinilah kita tidak memahami apa itu makna suratul Fatihah. Kenapa disebut suratul Fatihah? Kenapa suratul Fatihah disebut Ummul Quran? Kenapa suratul Fatihah itu diawali bismillahirrahmanirrahim? Setelah bismillahirrahmanirrahim diikuti alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang tidak mengerti.
Sehingga dilanjutkan dengan alif lam mim, alif laisa, Allah laisa pada Muhammad untuk mendapatkan dalikal kitabul la raiba fihi. Tetap manusia ragu dengan isi Al-Quran karena terjebak dengan perumpamaan tadi ya. Kemudian di ayat yang lain kata Allah surat Al-Isra, Allah berkata yang sama. Kalau ayat yang tadi Allah mengatakan walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyal. Aku membuat perumpamaan tapi wa kanal insa, tapi manusia itu adalah aksara syai'in jadala. Marah mereka membantah perumpamaan-perumpamaan Allah itu. Dia lebih lempeng saja. Arti mantuk. Begitu ngomong jannah, surga. Ya gitu kan tadi semua. Ya. Padahal jannah itu bukan surga. Dan kita harus mengerti kan tadi. Setiap umat itu akan diutus Rasul sesuai bahasa kaumnya. Jadi intinya sahabat, sesungguhnya Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi untuk orang Arab. Karena bahasa itu diturun di Arab, maka lihat kalau kalian memahami Al-Quran, ya. Pada saat Allah bicara tentang sebuah ayat, di atasnya ada masal, perumpamaan. Kemudian kita melihat kepada siapa hitobnya? Badui. Selalu banyak ayat itu jatuh kepada orang Badui. Ya, kepada orang Badui yang bodoh saat itu. Orang Badui yang tadi. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat turun hitobnya kepada orang Badui. Bahkan hadis-hadis baginda Nabi, lihat, banyak kepada adalah orang-orang Badui. Mereka penduduk pegunungan yang tinggal di gunung di antara Arab itu sangat bodoh, sahabat. Tadi semua. Ya tentu saja kalau kita bandingkan dengan Nusantara saat itu, kita sudah ada Raja Galuh, sudah ada Ratu Campa, Ratu Sima, sudah ada Kutai Kartanegara, sudah ada Pajajaran, sudah ada. Coba kalian, marilah kita cerdas. Dan Allah yang menjamin. Sesungguhnya setiap kaum, setiap Rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Coba, inilah kamu tapakuri aja, PR dari Abah, tapakuri. Ya. Maka walaqad sarafna fi hadzal Qur'an. Maka itulah kenapa ngomong surga tentang air yang mengalir. Karena bagi orang Badui, mereka tinggal di atas pegunungan. Di antara pasir-pasir yang kering. Batu-batuan yang mengering. Tentu Allah memberikan khobar kepada dia ada sesuatu yang jannah itu. Makanya kenapa kaitannya dengan jannah? Jannah itu kebun. Maka tentu perumpamaan ini adalah untuk menarik orang Badui untuk masuk adalah ke dalam Islam. Untuk menarik Badui lebih tertarik kepada din, kepada agama. Cobalah kalian pelajari, kata Abah juga, Qurannya yang baik mempelajarinya. Lihat syakul kalamnya, Allah ngomong apa, kemudian bagaimana khobarnya. Kapan? Boleh dikaitkan asbabun nuzul. Karena saat itu, kenapa turun ayat itu? Boleh. Tapi tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, sebetulnya betul-betul Al-Quran itu adalah untuk mengisahkan tentang berhadapan dengan jahiliyahnya bangsa Arab. Ya, saat itu. Ya, tentu saja berbeda dengan kamu yang tinggal di Nusantara. Yang sudah beradab saat itu. Sudah kenal sila asa, sila. Ini tolong jangan selalu kalau kalian itu. Tadi semua bersumbu pendek terkadang susah. Diajak ngomong, diajak berpikir yang logis itu. Ya. Di ayat ini Allah ingatkan lagi. Kalau tadi adalah Allah berkata tentang manusia aksar, aksaro syai'in jadala, banyak membantah perumpamaan. Ditegaskan lagi oleh Allah SWT dengan nada yang sama Allah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Ulang lagi dengan kata yang sama. Tapi Allah tegaskan, fa'aba aksarun nasi illa kupura. Sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang secara perumpamaan, ya tadi. Tapi mereka selalu adalah tertutup. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Tapi mereka adalah kebanyakan manusia adalah kufur. Kafir pada ayat itu. Dia tidak mampu memahami ayat itu. Sehingga diulang lagi oleh al-sawatil kal amsalu nadribu alinnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Inilah. Maka kata Abah, Islam ilmiun wa amaliyun. Hanya orang untuk berakal. Maka kata baginda Nabi, Islam itu adalah untuk agama yang membutuhkan akal. Tidak ada Islam bagi yang tidak berakal. Nah inilah yang harus dipahami. Islam itu untuk orang berakal.
Tidak ada Islam bagi orang yang tidak berakal. Tadi semua, ya. Itulah sahabat kemudian ulang lagi oleh Allah surat Ar-Rum. Bahkan Abah menemukan 11 ayat yang nadanya sama. Mengingatkan manusia. Kamu itu ngaco, hei manusia, gitu. Kamu itu nggak ngerti membaca perumpamaanku. Lempeng saja kamu itu. Kan gitu tadi semua, ya. Nah inilah kemudian walaqad darabna, Allah menggunakan kata darabna. Tadi walaqad darabna, kalau kali sorobna, kalau kali tadi kan Allah Allah beri walaqad sarrafna linnasi fi hadal Quran. Tapi sekarang Allah menegaskan walaqad darabna linnasi fi hadal Quran min kulli masyal. Ulangi lagi. Adalah perumpamaan. Tadi semua, ya. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kalau tadi ada aksara jadala, aksara kupur tertutup, tidak mampu membaca isi Al-Quran. Tapi ini adalah dikatakan oleh Allah adalah la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Sesungguhnya jika engkau membawa surat ayat kepada mereka, pastilah orang kafir berkata, kamu hanyalah pembuat kepalsuan. Tuh. Maka begitu Abah beritakan tentang kubur apa semua, wah, ini kan bahasanya katanya fi'il mudhari'. Nggak ada fi'il mudhari' bisa jadi hukum. Inilah kekacauan. Sebenarnya yang Abah saksikan, yang sampaikan hakikat, itu bukan fi'il mudhari', fi'il madi. Disampaikan lagi oleh Abah. Kenapa? Karena ditenggelamkan oleh Sunan Kardronyo. Ilmu yang sejati, yang sebetulnya sudah ada di Nusantara ini, yang membuat Indonesia sudah silih asa, silih asih, silih asu, silih wangi. Yang sudah nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare. Tadi, ngahirupkeun kanu paeh, nganter kanu sieun. Itu bahasa Sunda. Nulung kanu butuh, menolong orang yang butuh, menolong kepada orang susah. Membangunkan orang yang tidur, menghidupkan orang yang mati, mengantar kepada orang yang takut. Itu kan isi dasar Al-Quran sebetulnya. Tadi, kenapa? Karena kita sudah ditenggelamkan. Jadi, jangan kemarin ada kiai yang nelpon saya dari Pelabuhan Ratu, bahkan yang Abah sampaikan ini fi'il mudhari'. Gitu. Ini. Sementara hukum itu harus fi'il madi, gitu kan. Siapa bilang yang Abah sampaikan fi'il mudhari'? Abah hanya mengulang, menyampaikan, mengkisahkan kembali ilmu yang sudah ditenggelamkan oleh Sunan Kardronyo. Yang kalau kalian buka sejarahnya, lihat, baca. Bagaimana Syekh Siti Jenar diadu dengan Sunan Kalijogo. Bagaimana mungkin Sunan Kalijogo itu menantunya kok. Muridnya menantu lagi. Inilah sahabat kisah-kisah yang dibulak-balik dari semua. Ya. Maka disinilah kata Abah, kalau tidak Abah buka hari ini, maka orang Islam akan menerima kebenaran yang dia sudah anggap kebenaran lama ini adalah sebuah kebenaran hakiki. Tapi kalian akan berhadapan dengan situasi zaman nanti yang akan membuat kalian bingung. Pada saat AI berkata lain, pada saat robot berkata lain. Ya, karena nanti lambat atau cepat Allah akan buka itu semua. Hari ini sudah dibuka. Yang mengaku duriat palsu sudah dibuka. Artinya akan merembet kepada banyak hal nanti. Maka jangan aneh sahabat nanti. Ya. Kemudian Allah tegaskan lagi surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Allah bilang lagi. Tadi semua. Ma ba'udatan pa ma pauqoha. Kemudian. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ini dahsyat lagi ayat yang ini. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk itu tadi semua, ya. Yang dikatakan oleh tadi semua ayyadriba masalan ma ba'udatan tadi pama pauqoha tadi semua, ya. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haq. Kemudian alladzina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim. Maka tahu wa amal ladina kafaru, dan orang-orang yang tertutup.
Fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Tadi semua. Maka akhirnya banyak kata Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sekarang ini banyak manusia disesatkan dengan perumpamaan-perumpamaan Allah. Kenapa? Karena tadi Al-Qadar tidak turun pada dadanya. Dia hanya tahu tafsir kata orang. Dan orang pun adalah merupakan kitab ini yang kalian nanti akan pahami. Karena kalau Abah buka, kalian nuduh Abah lagi. Sebetulnya banyak kitab yang sudah dicetak, yang sudah dibelokkan jauh. Nah inilah, termasuk siksa kubur. Ya, tadi semua. Ya, ingat, kita ini dari Nabi Muhammad sudah hampir mendekati 1500 tahun. Kamu kalau nggak percaya, latihanlah di majelismu. 50 santri aja, 30 santri. Bisikan satu kata. 3 kata saja. Coba sampai yang ke-50, itu pesan sudah beda. Dan inilah yang terjadi, sahabat. Maka kata Abah, 25 tahun yang lalu Abah pernah diundang, diajak oleh Mama Kiai Ilyas untuk membahas 83 kitab yang sudah diacak-acak di dalamnya. Ya, tapi terserah semua panjenengan. Ya, kalau kalian masih ada di situ silakan. Ya, karena, nah inilah kemudian juga maka mari kita sedikit buka tentang contoh perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Ya, bagaimana sahabat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang, kemarin ada yang menjelaskan. Ya, maka Allah mengatakan juga tentang surga. Masalul jannatil lati, masalu tentang jannah itu. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Tadi semua. Pihaan harum mimma'in ghairi asinin. Wa anharun bi labanin lam yatagoyyar. Al-ta'muhu wa anharun min jamrin ladzatil wa anharun min khomrin. Nah, dari wa anharun min khomrin dari khomar. Ya. Laddatil lisyaribin, yang tidak akan menimbulkan keburukan. Wa anharun min asalin musaffan, dari semua. Walahum fiha min kulli syamarati wa magfiratun mir rabbihim. Mari katakan, kaman huwa khalidun pinnari wasuku wasuku ma'an adalah hamiman faqatta'a ahum itu usus. Pokoknya putuslah hamiman wasuku ma'an hamiman. Jadi orang-orang yang masuk dalam neraka itu adalah akan putus ususnya. Karena tadi mendidih, air mendidih itu perumpamaan. Jangan mengartikan Quran itu seperti itu, karena di atasnya Allah sudah mengomong masalul jannah. Tuh, perumpamaan tadi semua. Maka perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah dia di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya yang tidak payau. Sungai-sungai kenapa tidak payau? Allah bicara tidak payau karena surat ini turun kepada bangsa Arab, di mana air mereka itu sulit. Adapun air sudah masuk pada air laut, masuk ke dalam pasir. Air yang sudah bercampur asin. Coba kita ini agak cerdas hari semua ya. Kemudian sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah. Ya. Karena orang-orang Badui itu adalah menternak adalah unta-unta untuk diambil susunya, kambing untuk diambil susunya. Jadi semua ya. Diiming-imingi kepada mereka agar mereka mau beriman. Jadi semua ya. Sungai-sungai khomer yang lezat peminumnya. Karena mereka itu peminum khomer, orang Badui itu. Sahabat. Arak tuak saat itu. Ya. Mereka hidupnya kotor di pegunungan-pegunungan itu. Tadi semua. Ya. Di dalamnya mereka melihat segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Inilah sahabat. Marilah. Ini salah satu contoh ayat. Bahwa. Dan banyak ayat yang lain. Baik doa, lazzatin lisyaribin, ya, warnanya putih bersih, khomar itu warnanya bersih, ya, kan khomar mereka adalah kotor, mereka syaring dari bubuhan yang ada, yang berduri itu yang ada di padang pasir. Coba kalian pahami ke situ, ya. Kemudian dikatakan lagi, lapiha adalah apa? Gaulun walahum anha yunzafun.
dan tidak ada di dalamnya unsur yang membahayakan dan mereka tidak mabuk karenanya. Ya. Karena mereka itu khamar, mereka itu sangat memabukkan dan membahayakan. Jadi pada saat Tuhan itu menurunkan ayat kepada baginda Nabi, pada saat hitobnya kepada orang Badui, kepada Arab yang jahil saat itu, yang hidup di antara gurun-gurun yang sangat terjal, dengan air minumnya payo, air susunya sering basi, dan lain sebagainya. Nah inilah sahabat sebetulnya yang harus dipahami oleh kita. Ya. Kemudian juga kita lihat di dalam ayat yang lain, bahkan Allah mengatakan ada 5 minuman. Ya. Kalau di dalam perumpamaan baginda Nabi menyebutkan ada dalam sebuah hadis adalah tentang khamar. Kemudian diantaranya juga adalah dalam surat innal abroro yasrobuna min ka'sin kana mizajuha kapuro. Ngerti nggak kapuron itu apa? Bahwa ada kapur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan di surga itu akan mendapatkan minum khamar dari gelas yang campurannya air kapur. Gitu. Coba, hanya orang-orang kimia yang mengerti. Sesungguhnya. Kalau sekarang mah air jus sebetulnya. Atau air yang bisa menimbulkan energy drink pada dirimu. Itu sebetulnya kalau sekarang. Itu. Inilah ya Allah ya Karim. Kemudian dikatakan aina yashrabu biha ibadullahi yupajjirunaha tabjira. Kemudian kata Allah adalah dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum khamar dari gelas yang campur dari air kafur tadi semua. Ya. Kemudian lagi kata ayat yang lain, aina yashrabu biha ibadullahi yupajjirunaha tabjira. Dan yaitu dari air sebetulnya tidak ada di sini ngomongin surga. Cuma mufasirin menulis dalam kurung surga. Nah inilah terkadang-kadang itu dari mana katanya. Padahal itu pada saat di atasnya lagi ngomong, tadi sedang ngomongin jannah, kebun. Kebun yang ada buah-buahan. Yang mana susunya tidak cepat basi. Yang mana khamarnya tidak memabukkan. Karena dicampur dengan tadi. Dari kata kapur. Ada air kapur. Maka ada 6 minuman dalam disebutkan. Kata mereka yang gila pada surga itu. Ada air madu, air susu, air jahe. Lihat Quran semuanya. Tapi mereka lupa membaca perumpamaannya. Watil kal amsalu. Di atasnya. Dari semua ya. Kemudian maaf ya silakan. Ini Abah hanya membahas yang dari segi ilmu hakikatnya. Ya. Kalian yang mengimani begitu silakan. Up to you tadi semua ya. Karena sahabat kalau orang-orang hakikat itu udah bukan surga lagi. Karena surganya sudah Allah. Tuh. Sebenarnya Allah bicara surga itu. Makanya kenapa surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara. Tapi kok dijelasin susu, madu semua. Kan dikatakan kata Nabi, surga itu tidak bisa dibayangkan dengan matamu. Tidak bisa kamu gambarkan dengan pendengaranmu. Kamu gambarkan dengan matamu. Dan kamu bisa ceritakan dengan rasamu. Karena dia adalah Allah surga itu. Pada saat dia bicara banyak tentang surga. Sebetulnya sedang bicara dirinya. Pada saat engkau bersamaku. Sudah tidak lagi susah dan senang. Kan hanya ada senang bersamaku. Pada saat engkau sudah melihat diriku. Tidak lagi sakit dan sehat. Mau dikatakan di sini. Di surga tidak sakit. Di surga tidak ada makanan basi. Di surga tadi kan semuanya sudah bako. Tadi semua. Di surga tidak ada sakit. Di surga tidak ada makanan basi. Di surga tidak panas. Di surga tidak ada keluhan. Di surga tidak ada. Ya, pada saat kamu sudah bersama Allah, namanya tidak lagi keluhan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena kau sudah nyaman, gak ada untung, gak ada rugi. Sebetulnya untung dan rugi hanya kamu supaya belajar. Sesungguhnya untung aku, rugi kepada aku. Kobat aku, basat aku. Pada saat engkau sudah bersama Allah, gak ada kobat, gak ada basat. Aku mencintaimu. I love you all, my God. Anything you give to me, small or big. Tidak lagi penderitaan. Betul pada saat sudah bersama Allah. Maka tadi kata Abah, jangankan sakit Abah, kata Abah juga.
Abah ditawarin oleh Allah satu pulau Jawa berlian, tapi suruh ketemu dia, mati. Abah milih mati. Tuh. Pada saat kau sudah bersamanya, melihat nur jamalnya, tidak lagi sakit dan sehat, kan tertutup dengan nur jamalnya. Pada saat kau sudah bersama nur jamalnya, tiada lagi tipis atau tebal, surga atau neraka, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Itulah mau dikatakan nanti di surga itu nggak ada sakit. Ya iyalah, kalau sudah ketemu Allah. Gitu. Tadi semua ya. Ini sebetulnya tentang cerita dia. Makanya kenapa konsepnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asalnya Allah. Kenapa jadi surga dan neraka? Nah, ini kan ngaco. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada jelas. Nah, inilah. Maka sahabat, saudara kita orang Buddha lebih mengerti dari kamadatu, rupadatu, arupadatu. Balik lagi pada kosong. Maka hikam mengajarkan yang disebut neraka itu pada saat ada pada tubuhmu. Yang disebut surga itu sudah pindah ke ruhmu. Yang disebut neraka itu pada saat kamu makhluk jasad. Yang disebut surga itu pada saat kamu sudah pindah kepada makhluk ruh. Itulah di bulan Ramadan dia nyuruh melatih kita as-saumuli wa anna azibi. Saum itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Maka itulah kenapa di penghujung Ramadan ada Idul Fitri. Id adalah ada yaudu, kembali pada fitrahmu. Kau adalah penduduk langit. Yang tadinya kau penduduk langit, tapi kemudian qala fahruj minha fa innaka rajim. Kau iblis yang dilaknat itu. Kita iblis yang dilaknat itu. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika laknata ila yaumiddin. Ya, selama tubuh ini adalah kamu bertuhankan tubuh ini, selama kau bersandar pada tubuh ini, inilah dunia, inilah neraka sesungguhnya. Maka dia mengajak kepada kita, wabtagi bima ataqallahu darul akhir. Hei manusia, ayo lepaskan cangkang kepalsuanmu, manusia palsumu dari semua. Ya, maka kenapa Syatoilah ingatkan dari awal sahabat. Min alamatil intimadi alal amal nukson raja inda wujudi jalal. Tadi barulah iradatu kata jrida ma'ikomatillah iya kapil asbab minas syahwatil khofiyah. Bab kedua, masuklah syawabikul himami la takhrikul aswarul akdar arih nafsaka minat tadbir. Terus ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tulibamika dalilun. Semua ya. Kemudian di sana ada kata Syatoilah, manusia terhijab dari Allah, dari sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwa al-ana ma'alaikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun dia sendiri. Tuh, sahabat. Karena segala yang nampak ini adalah menjadi neraka. Tadi semua ya. Dikatakan oleh baginda Nabi adalah innal jannata khuffat bimakari. Wa innan nar khuffat bisyahwati. Ya sahabat, ya. Jadi intinya ngomong surga dan neraka. Surga pada saat kau kembali kepada fitrah. Neraka pada saat kau kembali pada jasad. Tuh, yang suka keluh kesah itu si jasad. Yang tidak pernah menerima puas itu si jasad. Itulah yang diusir. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Dan dia sudah dibuat oleh si iblis disesatkan dan tidak akan pernah puas dengan dunia ini, si jasad ini. Tadi. Maka iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyanahum illa nah, kecuali hambamu yang mukhlas, masuklah ke dalam Idul Fitri. Kembalilah fitrah, kembalilah kamu menjadi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Yang ditiupkan oleh Allah pada tubuh ini, bukan tubuh ini. Itulah Allah bicara surga neraka itu pada saat ada di tubuhmu, nerakalah itu. Neraka apa? Rasa takut kehilangan. Takut kehilangan hidup karena kau merasa memiliki hidup. Takut kehilangan penglihatan karena kau merasa punya basar. Takut kehilangan pendengaran kau merasa punya sama. Takut penghilangan kalam karena kau merasa punya kalam. Takut kehilangan ilmu kau merasa berilmu. Takut
ketakutan. Nah itulah sebetulnya seluruh kisah Allah ngomongin neraka wel, neraka sakor, neraka jahim adalah rasa ketakutan, kehilangan, pada rasa memiliki, pada apapun yang ada pada jantungmu di sini, yang seharusnya menjadi rumah Allah, sahabat. Jadi itulah, benarlah apa yang katakan Tuhan Abdul Qadir. Ada jannatul ma'wa di tubuh ini, kalau sudah benar. Ada jannatul na'im di hati ini, kalau sudah mengerti. Ada jannatul firdaus di fuad ini, kalau sudah mengerti. Bahkan sekarang pun kau sudah ada jannatul kurbah. Wujuhu yawma idin nadirah. Setiap saat kau hanya menyaksikan wajah Allah kepada apapun yang kau lihat dengan sebenarnya sekarang. Ya. Baiklah sahabatku yang tercinta. Biarpun hari ini, betul Mas Muhammad Arsyad, ya, Mas Apel lihat, nggak ada yang terlambat. Ya. Maka Abah ingin mengajak pada Ramadan yang akan datang. Marilah kita kembalikan semua. Itulah kata Abah, kenapa Ramadan itu upgrade sebetulnya. Ulat bisa jadi kupu-kupu, itulah Ramadan. Dan syaratnya bergantung pada satu tali, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Itulah kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Maka Abah sudah 1 bulan penuh sudah Abah ajarkan. Untuk apa? La'allahum yarsyudun. Supaya engkau bangun dari kesadaranmu. Kan selama ini kamu tidur, wahai hambaku. Dengan perjalanan yang panjang tadi. Hari ini kau bangun, sahabat. Ya. Maka nampaklah di matamu. Tidak ada lagi rahasia. Ya. Dia berbagi denganmu semua rahasia. Ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat panjenengan dimanapun berada. Sekali lagi mohon maaf, Abah hanya mengisi waktu. Kalian mau nonton silakan, tidak pun. Artinya adalah hanya untuk menggunakan waktu bagi Abah, bagi panjenengan dimanapun. Kalau berguna, ambil. Kalau tidak ada, nggak usah bikin keributan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semua.